Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bagaimana mengoperasikan Microsoft Visual Basic. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Visual Basic melalui Start menu. Kita cari folder Microsoft Visual Studio, kita klik, lalu kita pilih Microsoft Visual Basic, lalu kita buka. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Visual Basic. Kita akan memilih dan menentukan project apa yang akan kita buat, apakah standar exe, active exe, active control, VB Enterprise Edition, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh, kita pilih standar exe, lalu klik open. Ini adalah tampilan lembar kerja kita tempat kita membuat software dan subkode pada Visual Basic nantinya. Pada Visual Basic terdapat menu file untuk membuat project baru atau open project, add project, remove project, save, dan lain-lain sebagainya. Kemudian terdapat edit, copy, paste, kemudian view, project properties, format, ebook, run, query, diagram, tool, add in, window, tab, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menampilkan project properties pada lembar kerja sebelah kanan kita dengan cara mengklik Project Explorer dan Properties Windows. Maka disinilah nantinya kita akan mengubah properties dari tampilan software yang akan kita buat. Lalu pada jendela sebelah kiri terdapat toolbox yang berguna untuk mendesain tampilan dari software kita nanti. Terdapat picture box yang gunanya adalah untuk memasukkan gambar, kemudian label untuk membuat label atau nama, textbook, frame, command button, textbox, absent button, combo box, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh, kita akan membuat label pada form kita. Maka kita klik ikon label dan kita letakkan pada form. Untuk merubah properties atau tampilan dari item label ini, maka kita tidak bisa merubahnya langsung dari form yang terdapat di jendela form, tetapi kita harus merubahnya pada properties Windows. Tentunya untuk merubah nama yang tampil pada label, kita harus memilih caption. Kita ketikkan nama pada caption, maka tulisan label tersebut akan berubah dengan apa yang kita ketikkan pada caption tersebut. Atau juga apabila kita ingin merubah warna dari tulisan, kita akan memilih for color, lalu kita pilih kita akan merubah warna apa, contohnya warna biru. Kemudian selanjutnya kita akan membuat textbook. Kita klik icon textbook, lalu kita letakkan pada form. Begitu juga dengan ikon-ikon lainnya, command button, dan lain-lain sebagainya. Seperti telah diterangkan tadi, apabila kita ingin merubah properties atau nilai yang tampil pada jendela form ini, kita tidak bisa merubahnya langsung pada form tersebut, tapi harus pada properties Windows. Kemudian selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan shortcode pada program yang akan kita buat, maka kita cukup memilih item mana yang akan kita beri shortcode, lalu kita klik 2 kali. Contohnya kita akan memberi shortcode pada
command button atau yang disebut juga dengan tombol. Kita pilih item command button, kita klik 2 kali, maka akan tampil jendela tempat kita mengetikkan kode dari program kita. Maka disinilah nantinya kita akan mengetikkan seluruh isi dari kode program kita. Selanjutnya, apabila kita ingin pindah kembali kepada form tempat merancang tampilan program, maka kita cukup mengklik icon view object pada project property. Dan apabila kita ingin menampilkan jendela tempat mengetikkan kode program, maka kita cukup mengklik icon view kode pada project property. Selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan form baru, maka kita pilih add form di sebelah atas toolbar Microsoft Visual Basic. Kita pilih add form, maka kita akan diberikan pilihan akan menambahkan form dengan jenis apa. Ada form standar, VB Data Form Wizard, about dialog, login dialog, dan lain sebagainya. Lalu kita klik open. Nah, maka di project properties atau project explorer sudah tampil form baru atau form 2 yang baru saja kita tambahkan. Lalu kita akan selanjutnya baru kita akan merancang apa yang akan kita buat pada form tersebut. Selanjutnya kita akan menyimpan file yang telah kita rancang dengan mengklik file dan pilih save project. Maka kita simpan form yang pertama-tama, kita beri nama, terus klik save. Selanjutnya form 1 kita beri nama, lalu kita klik save. Dan ini untuk menyimpan project, kita beri nama projectnya, lalu kita klik save. Apabila keluar peringatan stop kode control, maka pilih saja no. Selanjutnya, apabila kita ingin menjalankan program yang telah kita rancang dan kita buat tadi, sebelumnya kita harus menentukan program mana yang akan dijalankan. Kita pilih project, lalu pilih project 1 property. Apabila kita ingin menjalankan form 1, maka pada startup object kita pilih form 1. Dan apabila kita ingin menjalankan form 2, maka pada startup object kita pilih form 2. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita tekan tombol apply atau start pada toolbar Microsoft Visual Basic. Ini adalah tampilan run program dari program yang telah kita rancang pada Microsoft Visual Basic tadi. Untuk menghentikan run program, cukup kita tekan tombol end atau stop. Dan maka demikianlah tutorial tentang bagaimana menjalankan dan mengoperasikan Microsoft Visual Basic.